Bab 21, Pemanggil Badai. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Will, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Tanya James. Dia kembali ke ruang tamu setelah tamu mereka meninggalkan kediaman mereka. Meskipun dia masih merasa marah karena pembatalan perjanjian pernikahan, dia merasa bahwa cucunya itu sedang merencanakan sesuatu. Kakek, apakah menurutmu orang setampan aku akan kesulitan mencari istri di masa depan? Jawab William sambil tersenyum. Lagi pula, orang sehebat aku ditakdirkan untuk memiliki banyak istri. Bicaranya seperti Ainsworth sejati. James terkekeh sambil mengusap kepala anak laki-laki itu. Benar, aku tidak ragu dalam benakku bahwa para wanita akan mengantre untuk mendapatkan kesempatan menjadi istrimu. Lagi pula, ketika aku seusiamu, setiap gadis di desa menginginkan aku menjadi calon suami mereka. Ana berusaha sebisa mungkin untuk tidak memutar matanya ke arah pasangan cucu dan kakek itu. Dia kemudian menoleh ke suaminya dan berbisik di telinganya. Aku selalu tahu bahwa ayah adalah seorang narsisis. Namun, aku tidak menyangka bahwa William juga akan tumbuh menjadi seorang narsisis. Mordred mendesah dan menyeruput tehnya. Ia sudah lama tahu tentang kebiasaan buruk ayahnya ini dan sudah terbiasa dengan kebiasaan itu sejak kecil. Tampaknya menjadi seorang narsisis sudah tertanam dalam gen mereka. Si jalang itu dan suaminya yang brengsek itu akan menyesali ini di masa depan. James mendengus. Aku yakin si tua tolol itu akan terkena serangan jantung begitu mendengar bahwa keluarganya yang melanggar perjanjian itu. James melirik William yang sedang asyik memakan sepotong pai apel. Ia masih tidak mengerti mengapa cucunya meminta Agatha dan Eleanor untuk menunjukkan kepadanya senjata-senjata langka. Senjata-senjata itu biasanya berharga lebih dari 1000 koin emas jika dijual di toko senjata. Will, apa yang ada di pikiranmu ketika meminta mereka untuk menunjukkan senjata-senjata langka itu kepadamu? Tanya James. Telinga Anna dan Mordred menjadi lebih tajam ketika mendengar pertanyaan ini. Sama seperti James, mereka berdua juga sangat penasaran. William tersenyum dan membuka tangannya. Beberapa detik kemudian, sebuah es batu kecil melayang beberapa inci di atas telapak tangannya. Kemudian, es batu itu menghilang dan digantikan oleh api kecil. Demonstrasi William tidak berakhir di sana. Api itu menghilang dan bola air kecil mengapung di tempatnya. Ketika bola air itu menghilang, angin sepoi-sepoi terasa di dalam ruangan. Terakhir, sepotong batu melayang di atas telapak tangan William dan tetap di sana selama beberapa detik sebelum menghilang tanpa jejak. James, Mordred, dan Anna tersentak kaget. Mereka semua tidak percaya apa yang mereka lihat. Mata mereka tertuju pada anak laki-laki yang memiliki ekspresi puas di wajahnya seolah-olah apa yang dia tunjukkan kepada mereka bukanlah masalah besar. Saya memiliki kemampuan untuk mempelajari kekuatan profesi lain selama saya mampu menguasai sesuatu yang termasuk dalam profesi itu, jelas William. Tentu saja, itu tidak berarti saya dapat langsung menguasainya. Sama seperti murid lainnya, saya harus mulai dari awal untuk memanfaatkan kekuatan ini dan menjadikannya milik saya sendiri. William tidak berbohong, meskipun dia telah memperoleh beberapa kelas pekerjaan, semuanya adalah level 0. Jika dia ingin menggunakannya secara maksimal, dia perlu menaikkan level pekerjaan yang sesuai untuk membuka keterampilan khusus di bawah pohon keterampilannya. Apakah kamu memiliki ketertarikan dengan petir? James tergagap. Ketertarikan? Tidak, saya tidak memiliki ketertarikan dengan elemen apapun, jelas William. Namun, jika saya memiliki artefak atau senjata yang terkait dengan profesi tertentu, sangat mungkin bagi saya untuk mempelajari profesi itu. James dan Mordred saling melirik sebelum yang lebih tua meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. William, kamu sebaiknya tidak memberi tahu siapapun, saran Mordred. Anda harus merahasiakannya. Paman, satu-satunya alasan mengapa saya memberitahu semua orang tentang kemampuan saya adalah karena semua orang yang hadir di sini adalah anggota keluarga. William tersenyum. Jika saya bahkan tidak bisa mempercayai keluarga saya sendiri, lalu siapa yang harus saya percaya? William mengambil risiko saat menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Namun, ia yakin bahwa mereka semua akan merahasiakannya. Ia tidak pernah memiliki keluarga di kehidupan sebelumnya. Sebagai seorang yatim piatu, ia tidak pernah mengerti bagaimana rasanya memiliki keluarga. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk membocorkan kemampuannya. Ia bersedia menaruh kepercayaannya kepada keluarga Ainsworth.
Meskipun itu adalah tindakan yang sembrono, ia merasa bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Will, terima kasih atas kepercayaanmu. Mordred merasa tersentuh oleh ketulusan keponakannya. Anna merasakan hal yang sama seperti suaminya dan menatap William dengan penuh kasih sayang. Ia tidak mengatakan apapun karena ia merasa tidak perlu mengatakan apapun. Kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan saja seharusnya sudah cukup. 5 menit kemudian, James kembali ke kamar sambil membawa sebuah kotak kayu. Kotak itu memiliki desain yang sangat rumit. Ada simbol-simbol yang tertulis di atasnya dalam bahasa yang tidak dapat diuraikan oleh William. Panjangnya lebih dari 2 meter dan lebarnya 1 kaki. William berasumsi bahwa benda yang ada di dalam kotak itu adalah senjata. Melihat bahwa perhatian cucunya terfokus pada kotak itu, James perlahan membuka tutupnya. Kilatan atau cahaya ungu muncul begitu kotak itu dibuka, dan sulur-sulur petir ungu menggeliat di udara seperti ular-ular kecil. Ini, mata William berbinar saat dia melihat senjata di dalam kotak itu. Namanya adalah Stormcaller, kata James dengan penuh hormat. Itu adalah senjata leluhur kita, Claude von Ainsworth. Stormcaller, William menatap tombak itu dengan heran. Tombak itu setidaknya sepanjang 6 kaki. Gagangnya yang hitam dihiasi dengan garis emas seperti sambaran petir. Bilah tombak itu berwarna ungu, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk memberitahu William bahwa ini bukan senjata biasa. Teruskan, desak James. Pegang ini. James ingin melihat apakah William akan mampu memanfaatkan kekuatan tombak itu. Dia ingin tahu apakah ramalan keluarga Ainsworth akan menjadi kenyataan di generasinya. William menelan ludah saat dia mengulurkan tangannya untuk memegang gagang tombak itu. Sulur-sulur petir merayapi tangannya, tetapi itu tidak menyakitinya. Sebaliknya, itu membuat William merasa geli. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari sistem telah mendeteksi senjata yang dapat membuka kelas prestise. Lebih besar dari. Kurang dari host belum memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk membuka kelas prestise ini. Lebih besar dari. Kurang dari untuk membuka kelas prestise ini, host harus terlebih dahulu mencapai level pekerjaan 40 dalam 2 kelas pekerjaan. Lebih besar dari. Kurang dari host tidak dapat memperoleh kelas prestise, murid petir. Lebih besar dari, murid petir, gumam William. Kelas prestise, apakah berbeda dengan kelas pekerjaan lainnya? Aku harus mencapai level pekerjaan 40 pada 2 kelas pekerjaan terpisah untuk membuka kelas pekerjaan ini. Awalnya, William bingung, tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Kebingungannya digantikan oleh kegembiraan saat tangan yang memegang Stormcaller bergetar karena kegembiraan. Ketika James mendengar William menggumamkan kata-kata, murid petir, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah rahasia yang diwariskan melalui garis keturunan. Keluarga mereka, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan keluarga Ainsworth yang tahu tentang pentingnya Stormcaller. Bagaimana? Tanya James. Suaranya bergetar karena takut dan kegembiraan. William menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian menatap kakeknya dengan mata berbinar seolah-olah dia menemukan mainan yang luar biasa. Mereka yang mampu menggunakan tombak ini akan dapat memperoleh profesi yang disebut murid petir, jawab William dengan jujur. Namun, aku tidak dapat mempelajari profesi ini untuk saat ini. Untuk saat ini, Mordred bertanya, maksudnya, kamu bisa mempelajarinya di masa depan. Ya, William mengakui. Paling lama, aku butuh 2 hingga 3 tahun untuk mencapai persyaratan minimum. Hanya 2 hingga 3 tahun. Itu bagus. James mengepalkan tinjunya saat seringai lebar muncul di wajahnya. Kalau begitu, mulai sekarang, tombak ini milikmu. Benarkah? William tersentak. Terima kasih, kakek. Hahaha. James menepuk bahu William. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan padamu. Silakan, duduk. William menurut dan duduk di sofa. James duduk di sampingnya dan menatap cucunya dengan tatapan rumit. Biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang kekuatan elemen, kata James setelah mengatur pikirannya. Kekuatan elemen, tanya William. Ya, James menganggukkan kepalanya. Kamu bisa bertanya padaku nanti. Biarkan aku menyelesaikan penjelasanku terlebih dahulu. William duduk dengan benar dan menatap kakeknya dengan ekspresi serius. Melihat wajah cucunya, James tidak bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju.
Ia lalu berdeham untuk memulai penjelasannya. Di antara kekuatan elemen, yang paling umum adalah api, jelas James. Hampir semua penyihir mampu menggunakan elemen ini. Bahkan mereka yang tidak memiliki ketertarikan pada elemen api pun dapat menggunakannya sampai batas tertentu. Tentu saja, ada juga penyihir yang hanya dapat menggunakan elemen yang mereka sukai. Singkat cerita, elemen yang paling umum digunakan penyihir adalah api, yang kedua adalah tanah. Mereka yang mampu menggunakan elemen tanah dicari oleh banyak orang. Mengapa? Karena itu memungkinkan mereka untuk membangun sesuatu. James berhenti sejenak untuk memberi William kesempatan memahami ceramahnya. Dinding kastil, jembatan, rumah, dan bangunan lainnya dapat dibuat menggunakan kekuatan bumi. Bumi juga merupakan elemen yang sangat stabil yang sebagian besar digunakan untuk pertahanan. Di antara semua elemen, bumi adalah yang paling kokoh. Lalu ada angin. Elemen ini sebagian besar digunakan oleh para elf. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap elf terlahir dengan ketertarikan pada elemen angin. Tentu saja, beberapa dari mereka juga diberkati dengan sihir kehidupan dan cahaya, tetapi kita akan membicarakannya nanti. Angin bisa selembut angin sepoi-sepoi dan setajam pisau. Angin memberi mereka yang menggunakannya kekuatan untuk terbang. Tentu saja, jika Anda mencapai tingkat keahlian tertentu, Anda juga akan dapat terbang bebas di langit. Yang berikutnya adalah air. Air adalah unsur kehidupan. Sama seperti udara yang kita hirup, kita membutuhkannya untuk hidup. Unsur ini bisa setenang danau yang tenang, atau seganas tsunami. Jika kau bertemu seseorang yang memiliki ketertarikan pada sihir air, sebaiknya kau perlakukan mereka dengan baik. Mereka adalah teman yang paling mendukung, dan musuh yang paling kejam. Jika kau tidak bisa berteman dengan mereka, pastikan kau tidak menyinggung mereka. James terkekeh. Nenekmu adalah seorang bijak yang ahli dalam sihir air. Dia adalah wanita paling hebat yang pernah kutemui dalam hidupku. Bibir James bergetar ketika dia mengingat mendiang istrinya. William dapat melihat perubahan pada ekspresi kakeknya, jadi dia memegang tangan lelaki tua itu untuk memberinya dukungan. Jangan khawatir, dia sekarang berada di tempat yang lebih baik dan mengawasi kita. James tersenyum lalu melanjutkan penjelasannya. Semua unsur lain yang ada di dunia, bercabang dari 4 unsur dasar api, tanah, angin, dan air. Tentu saja ada pengecualian untuk aturan ini yang meliputi sihir ruang, waktu, cahaya, dan kegelapan. Sihir es adalah cabang dari sihir air. Beberapa kekuatan dibuat dari kombinasi 2 atau lebih elemen. Namun, di antara ini, ada satu elemen khusus yang berdiri di atas semuanya dan itu adalah sihir petir. Sihir yang berdiri di atas semuanya. Tanya William. Jangan bilang, James menyeringai. Sihir petir dikatakan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh para pahlawan. Siapapun yang mampu mempelajari sihir ini akan dicari oleh kekuatan di benua ini dan dibesarkan dengan sangat hati-hati. Tentu saja, ada juga faksi yang membenci para pahlawan yang disebut ini dan di antara mereka adalah ras iblis. Petik 2. Bagaimanapun, para pahlawan pertama dipanggil untuk mengalahkan Raja Iblis yang meneror negeri ini, lebih dari beberapa ribu tahun yang lalu. Tentu saja, yang paling terkenal dari semuanya tidak lain adalah leluhur kita, Claude von Ainsworth. Dengan Stormcaller di tangannya, dia memanggil petir surgawi untuk memurnikan negeri itu dari kerusakan ras iblis. Sejak saat itu, para iblis telah berusaha keras untuk membunuh siapapun yang menggunakan elemen petir. Jadi, bocah kecil, pastikan untuk tidak menggunakan kekuatan ini dengan sembarangan. Saat kekuatan ini terungkap, akan menjadi saat yang sama ketika hidupmu akan berubah selamanya. Ingat ini dan ingatlah dengan baik. Aku mengerti. William menganggukkan kepalanya. Kakek, aku tidak akan menggunakan kekuatan ini dengan sembarangan. Selama kamu mengerti, maka itu bagus. James menepuk kepala anak laki-laki itu. Cincin di kalungmu juga merupakan cincin penyimpanan. Kamu dapat menyimpan pusaka keluarga kita di dalamnya, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan menyimpannya dengan aman. Aku berjanji, kakek. William menepuk dadanya. Selama aku masih hidup, tidak seorang pun akan dapat menyentuh harta keluarga kita yang tak ternilai. Peluru es. Bola es pekat seukuran bola bisbol terbang ke arah kepala prajurit goblin. Benturan itu membuatnya menjerit kesakitan, tetapi tidak cukup untuk membunuhnya. 2 peluru es lagi bertabrakan dengan tubuh goblin sebelum ia mati, berubah menjadi partikel cahaya.
Kurang dari poin XP yang diperoleh, 240 lebih besar dari XP saat ini, 4.320 per 91.207. Kurang dari Gembala Lul 28 lebih besar dari XP pekerjaan saat ini, 2.400 per 91.207. Jadi seperti ini rasanya menggunakan sihir, renung William. Menakjubkan, William begitu bersemangat untuk menguji kelas pekerjaan yang baru diperolehnya sehingga ia langsung pergi ke kamarnya bersama Mama Ella untuk menantang makam goblin. Setelah melakukan beberapa putaran menggunakan peluru esnya, bocah lelaki itu akhirnya terbiasa menggunakan kemampuan barunya. Namun, setelah kegembiraannya memudar, ia menemukan sesuatu yang bermasalah. Kenapa poin pengalamanku di kelas penyihir es tidak bertambah? Apa-apaan ini? Gerutu William. Sistem? Halo, dapatkah Anda membantu? Kurang dari apa yang ingin diketahui oleh tuan rumah. Lebih besar dari, ini tentang subkelas penyihir es saya. Subkelas itu tidak mendapatkan poin pengalaman apapun. Dapatkah Anda memberitahu saya mengapa ini terjadi? Setelah William meningkatkan level pekerjaannya menjadi 10, persyaratan untuk mengaktifkan fungsi lain dari inti CPU menjadi dapat diakses olehnya. AI tersebut tidak terkunci dan dapat menjawab sebagian besar pertanyaan William. Meskipun komunikasinya tidak semeriah komunikasi orang yang hidup, William tetap senang karena sistem telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjawab beberapa pertanyaannya selama 9 tahun terakhir. Kurang dari tuan rumah, Anda perlu mengatur bagaimana poin pengalaman didistribusikan. Saat ini, pengaturan poin pengalaman diatur ke default. Ini berarti bahwa semua pengalaman pekerjaan langsung masuk ke kelas utama Anda yaitu kelas pekerjaan gembala. Lebih besar dari begitu, William mengangguk mengerti. Bagaimana saya dapat mengubah pengaturan? Kurang dari Anda hanya perlu memberitahu saya jenis distribusi yang Anda inginkan untuk kedua kelas pekerjaan tersebut. Anda memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah membagi poin pengalaman secara merata, 50/50, untuk kelas pekerjaan gembala dan penyihir es. Lebih besar dari, kurang dari pilihan kedua adalah menggabungkan semua poin pengalaman Anda di subkelas penyihir es Anda untuk meningkatkan levelnya dengan lebih cepat. Lebih besar dari, saya mengerti. Untuk saat ini, gabungkan semua poin pengalaman di kelas pekerjaan penyihir es saya, perintah William. Kurang dari pesanan diterima. Lebih besar dari, kurang dari pengaturan poin pengalaman telah berhasil diubah. Lebih besar dari, terima kasih, sistem, kata William sambil tersenyum. Meskipun William mengucapkan terima kasih kepada sistem, ia tidak mendapat balasan apapun darinya. Sistem hanya menanggapi pertanyaan dan perintah, dan William sudah terbiasa dengan karakternya. William saat ini berada di lantai ke-7 Goblin Crypt. Di lantai ini, Goblin Warrior, Goblin Marksman, dan Goblin Vanguard berkembang pesat. Ketiga jenis Goblin ini adalah versi Goblin yang lebih kuat yang berkeliaran di 5 lantai pertama Goblin Crypt. Beberapa tahun yang lalu, William berpikir bahwa ia akan dapat meningkatkan levelnya secara eksponensial dengan masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah. Ini adalah kesalahannya karena semakin dalam ia menjelajah, semakin ganas monster-monster itu. Tidak hanya itu, sebagian besar goblin membentuk kawanan yang terdiri dari 5 hingga 6 individu yang membuat perburuan mereka menjadi lebih sulit. William terpaksa kembali ke lantai atas karena terlalu berbahaya baginya dan Ella untuk bertarung pada tingkat kesulitan itu. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi lebih baik dalam bertarung berdampingan. Mereka juga mampu menghafal pola pertarungan para goblin, yang membuat perburuan mereka lebih mudah. Baru ketika William mencapai usia 8 tahun mereka berhasil mencapai lantai ke-9 ruang bawah tanah. Saat berusia 9 tahun, ia berhasil menginjakkan kaki di lantai 10. Namun, William tidak berani memasuki gerbang ruang bos. Ia tidak tahu apakah ia akan mampu mengaktifkan cincin di dalam domain bos untuk melarikan diri jika mereka mengetahui bahwa bos itu terlalu kuat bagi mereka berdua. William memiliki pola pikir bahwa lebih baik memiliki level yang lebih tinggi daripada level yang lebih rendah saat melawan monster boss. Inilah sebabnya ia menghabiskan hari-harinya bertarung di lantai 7 hingga lantai 10 setiap kali ia terjun ke ruang bawah tanah. Ia juga menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang perjalanan waktu di dalam ruang bawah tanah. Sehari di dalam Goblin Crypt setara dengan 1 jam di dunia luar. Setiap hari, William hanya mampu bertahan selama 3 hari di dalam ruang bawah tanah sebelum ia diusir paksa oleh kekuatan yang tidak diketahui.
Karena itu, William berusaha memaksimalkan waktu penjelajahannya dan tinggal di ruang bawah tanah selama 3 hari setiap kali ia mengaktifkan cincin penaklukan. Setelah seharian menjelajah, William mampu menaikkan kelas penyihir esnya ke level 7. Ia juga memperoleh poin status tambahan yang membuatnya sangat bahagia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Karen XP, 10.535/91.207. Kurang dari Ice Magelu 7 lebih besar dari. Karen Job XP, 185/6197. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di antara skill yang muncul di Ice Mage Skill Tree, William memilih 2 skill untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Salah satunya adalah Mana Regeneration, yang meningkatkan kecepatan pemulihan mana. William tidak menghiraukan dan menaikkan skill tersebut ke level maksimalnya, yaitu level 10. Kurang dari Mana Regeneration 10/10 lebih besar dari. Pasif, meningkatkan Mana Regeneration sebesar 100%. Skill lain yang dipilih William adalah Ice Armor. Kurang dari Ice Armor 10/10 lebih besar dari. 5 poin mana. Kelilingi diri Anda dalam penghalang es yang mengurangi kerusakan dari serangan jarak dekat dan proyektil hingga 30%. Musuh dalam radius 1 meter dari Ice Armor diterapkan dengan status dingin. Status dingin mengurangi kecepatan gerakan dan tindakan mereka hingga 30%. Jika Ice Armor bersentuhan dengan musuh dengan status Hydro, ada peluang 60% bagi bagian yang ditimbulkan untuk menjadi beku. Meningkatkan ketahanan terhadap dingin hingga 50%. Durasi skill, 30 menit. Bagi William, keselamatan adalah tujuan utamanya. Jika ada skill yang akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, dia akan memprioritaskannya daripada skill ofensif yang kuat. Dengan Ice Armor, Ella menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Seiring berlalunya waktu, Ella juga tumbuh lebih kuat bersama bayinya William. Ella telah mencapai level 28 sebagai kambing Amorian. Sebagai kambing biasa, statistik dasarnya cukup rendah, dan hanya sebanding dengan 1 Goblin Warrior. Kurang dari Strength, 20 lebih besar dari. Kurang dari Agility, 48 lebih besar dari. Kurang dari Vitality, 12 lebih besar dari. Kurang dari Intelligence, 12 lebih besar dari. Kurang dari Dexterity, 7 lebih besar dari. Namun, statistiknya yang menyedihkan telah menerima peningkatan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena 4 skill William yaitu, Bestow, Wolf in Sheep's Clothing, Leader of the Heart, dan Way of the Shepherd. Skill Bestow memberikan Ella plus 10 untuk semua statistik. Wolf in Sheep's Clothing memberikan kawanan di bawah kendali William tambahan plus 10 untuk semua statistik. Leader of the Heart mirip dengan skill Bestow. Setelah William menunjuk seseorang sebagai pemimpin kawanannya, target mendapatkan tambahan plus 10 untuk semua statistik. Tapi, itu belum semuanya. Way of the Shepherd memberikan peningkatan 20% lagi pada statistik semua kawanan di bawah kendali William, yang membuat Ella menjadi binatang buas yang dapat menginjak-injak selusin goblin dengan mudah. Statistik terakhirnya dengan semua skill William yang diterapkan padanya adalah kurang dari Strength, 20, plus 40, lebih besar dari. Kurang dari Agility, 48 plus 46 lebih besar dari. Kurang dari Vitality, 12 plus 38 lebih besar dari. Kurang dari Intelligence, 12 plus 38 lebih besar dari. Kurang dari Dexterity, 7 plus 37 lebih besar dari. Statistik Ella yang ditingkatkan membuatnya sekuat Troll Warrior dengan steroid. Sederhananya, dia adalah seekor kambing yang bisa memukul sekeras bola perusak. Dia adalah seorang cheat yang lahir dari keinginan William untuk menjadi lebih kuat. Bahkan bisa dibilang bahwa William telah melakukan segala daya untuk memastikan bahwa Mama Ella-nya tidak akan terluka selama pertempuran mereka. Dengan tambahan Ice Armor, William bisa minum teh dan makan pie apple, sementara Mama Ella-nya menyelesaikan lantai 7 hingga lantai 10 dengan mudah. Kita sudah menempuh perjalanan panjang, Mama, kata William sambil menatap gerbang perunggu di depannya. Meyeh. Kita sudah melakukan segala daya untuk mempersiapkan hari ini. Saatnya mengambil langkah terakhir menuju tempat yang tidak diketahui. Meyeh, William dan Ella saat ini berdiri di gerbang ruang bos yang terletak di lantai 10. Setelah meningkatkan level pekerjaannya ke level 8, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengalami pertarungan bos pertamanya. Setelah pertimbangan yang matang,
dia memilih untuk menggunakan poin keterampilan yang tersisa ke keterampilan dinding es. Kurang dari dinding es seperlima lebih besar dari. Membuat dinding es di lokasi target. Dinding es tingginya 2 meter dan lebarnya 3 meter. Dinding es memiliki ketebalan 1 meter. Durasi, keterampilan, 25 detik. XP, saat ini, 4.320 per 91.207. Kurang dari penyihir es Lul 7 lebih besar dari. XP, pekerjaan saat ini, 185 per 6.197. Yosh, ayo kita lakukan. William mencengkeram tongkatnya erat-erat dan menggunakan tangan lainnya untuk mendorong gerbang perunggu agar terbuka. Hal pertama yang dilihat William saat membuka gerbang adalah area yang luas. Mirip dengan Koliseum di Roma, tempat para gladiator bertarung satu sama lain. Obor-obor menyala berjejer di sisi ruang bos, memancarkan cahaya menakutkan di sekitar medan perang. Setelah William dan Ella melangkah beberapa langkah ke dalam ruangan, gerbang tertutup rapat di belakang mereka. William telah mengantisipasi skenario ini jadi dia tidak terlalu peduli. Segera, dia memoles Mama Ella-nya untuk memastikan bahwa dia akan mampu menangani apapun yang dilemparkan padanya. Berikan, pemimpin kawanan, sirah es, persenjataan baja, meyeh. Ella mencakar tanah dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Dia berdiri setinggi 1,5 meter dan tanduknya bersinar merah darah. William berdiri di tepi arena, dia juga mempersiapkan diri untuk kemunculan bos. Geraman ganas bergema di dalam ruangan saat goblin setinggi 2 meter melompat dari platform di bagian belakang Koliseum. Goblin itu ditutupi baju besi kulit, dan dilengkapi dengan pedang dan perisai. William menggunakan skill penilaiannya untuk mengidentifikasi musuh mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemimpin Hobgoblin. Setelah evolusi yang tak terhitung jumlahnya, ras Goblin akhirnya melahirkan seorang pemimpin. Hobgoblin lahir dari keinginan ras Goblin untuk tumbuh lebih kuat. Seorang pemimpin Hobgoblin lahir untuk memimpin para Hobgoblin berperang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William sering bertanya-tanya mengapa skill penilaiannya tidak bekerja dengan cara yang sama seperti yang ada di novel. Biasanya, ketika seseorang menggunakan skill penilaian, mereka akan dapat melihat statistik lengkap orang-orang dan monster di sekitar mereka. Dia telah menguji keterampilan penilaiannya berkali-kali di masa lalu, tetapi tidak ada peningkatan sejak saat itu. Satu-satunya statistik yang bisa dia lihat adalah miliknya dan Ella. Setelah membaca deskripsi pemimpin Hobgoblin, William menyipitkan matanya dan memfokuskan perhatiannya pada Hobgoblin di depannya. Sial, sebaiknya aku segera belajar mantra instan atau mantra tanpa mantra, pikir William. Mengucapkan mantra secara berurutan lebih sulit dari yang kukira. Jeritan penuh rasa sakit dan amarah bergema di dalam ruang bos saat para goblin menjadi marah. Mereka melancarkan serangan liar terhadap William tanpa peduli apakah mereka hidup atau mati. Setelah Hobgoblin melepaskan raungan dahsyat lainnya, 4 Goblin Warrior dan 2 Goblin Marksman muncul di medan perang. Mama, urus pemimpin Hobgoblin, aku akan menangani sisanya. Perintah William. Meyeh, Ella, menghentakkan kakinya dan menyerang ke depan. Dia menggunakan skill serangan cepatnya dan menabrakkan dirinya ke Hobgoblin. Seolah mengharapkan serangannya, Hobgoblin mengangkat perisainya dan memblokir serangannya. Namun, serangan Ella cukup kuat untuk mendorongnya kembali beberapa meter dari tempatnya berdiri. Hobgoblin meraung dan memberi perintah kepada bawahannya. Alih-alih mengeroyok Ella, bawahannya menyerang William. Kedua Goblin Marksman melepaskan anak panah mereka, sementara keempat Goblin Warrior menutup celah antara mereka dan target mereka. Tembok es. Pilar es muncul di depan William, yang langsung menetralkan kedua anak panah itu. Selama pertukaran singkat itu, para Goblin Warrior berhasil menutup jarak sejauh 10 meter. William saat ini sedang melakukan banyak tugas, dia melihat peta, sambil mengamati sekelilingnya. Para prajurit Goblin berpencar dan menyerang William di sisi kiri dan kanannya. Pedang mereka siap menyerang, tetapi William sudah lama siap untuk mencegat mereka. Tembok es. Magnum Burst. William meletakkan tembok es di sebelah kirinya dan menghantamkan tongkatnya ke sebelah kanannya. Kedua prajurit Goblin itu terdorong mundur karena benturan dan menderita luka ringan. Tembok es berbentuk L itu memberikan perlindungan yang cukup bagi William untuk bertahan di satu sisi tanpa khawatir mendapat serangan diam-diam dari belakang. Meskipun dia tidak sekuat Ella,
dia telah memperoleh cukup pengalaman bertempur untuk menghadapi para goblin tingkat rendah ini dalam pertarungan jarak dekat. Selama dia tidak menghadapi Hobgoblin, William yakin bahwa dia dapat bertahan sampai Ella selesai berhadapan dengan pemimpin Hobgoblin itu. Peluru es, peluru es, peluru es, peluru es, peluru es, peluru es. Ludah William berterbangan di udara saat dia menembakkan rentetan peluru es ke arah musuh-musuhnya. William mencengkeram tongkatnya dan mengayunkannya ke depan. Magnum Burst. Para goblin terbang di udara dengan darah mengalir dari mulut mereka. William menembakkan rentetan peluru es lagi yang mengubah para goblin menjadi partikel cahaya. Dua yang terakhir, William menyeringai saat dia menyingkirkan dinding es di depannya. Kedua pemanah goblin telah memilih untuk mendukung pemimpin Hobgoblin setelah upaya mereka yang gagal untuk menembak William. Ella menghindari anak panah mereka dengan mudah karena dia telah mengalaminya berkali-kali sebelumnya. Dia terbiasa bertarung melawan sekelompok monster, dan naluri bertarungnya telah dipoles hingga mendekati sempurna. Karena perhatian kedua goblin terfokus pada Ella, mereka tidak menyadari dua peluru es terbang ke arah mereka. Baru ketika mantra itu menghantam wajah mereka menyadari bahwa masih ada satu musuh lagi di ruangan itu. Tentu saja, William tidak memberi mereka kesempatan untuk pulih dan menembakkan 4 peluru es lagi untuk mengakhiri hidup mereka. Setelah berhadapan dengan para ikan kecil, William menatap kedua petarung yang sedang bertarung di sudut Coliseum. Perisai pemimpin Hobgoblin telah hancur berkeping-keping, dan tubuhnya telah berlumuran darah. Dengan satu serangan terakhir, Ella menggunakan Horn Assault-nya dan berhasil menembus perut pemimpin Hobgoblin. Dia tidak menghentikan serangannya dan menggunakan jurus andalannya, Wall Slam, untuk mengakhiri pertempuran. Tangan Hobgoblin yang tak bernyawa jatuh ke samping dan berubah menjadi partikel cahaya. Pertempuran telah berakhir dan ruang bos bermandikan cahaya putih. XP yang diperoleh, 12.000. XP saat ini, 16.320 per 91.207. Kurang dari Ice Magelul 8 lebih besar dari. XP pekerjaan saat ini, 5.988 per 7.615. Setelah cahaya surut, peti harta karun perunggu muncul di tengah arena. William mengabaikannya dan berlari langsung ke arah Mama Ella untuk memeriksa apakah dia terluka selama pertempuran. Keduanya naik level setelah pertarungan bos pertama mereka, tetapi bagi mereka, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah mereka berdua aman. Meyeh, Ella mengembik dengan bangga seolah mengumumkan bahwa itu adalah kemenangan mudah baginya. William tersenyum dan dengan penuh kasih memeluk leher Mama Ella. Syukurlah, Mama aman. Meyeh, kambing itu memejamkan mata dan meletakkan dagunya di bahu William. William membelai punggung Ella sambil merapal pertolongan pertama sebanyak 5 kali. Ella telah menerima beberapa memar kecil selama pertarungannya dengan Hobgoblin, dan memar yang sama itu menghilang setelah William menggunakan pertolongan pertama padanya. 5 menit kemudian, William dan Ella berdiri di depan peti harta karun perunggu. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Kuharap itu emas. William menyeringai saat membuka tutupnya. William dan Ella mengintip ke dalam peti untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Di bagian bawah peti itu tergeletak sepasang sepatu bot. Kebetulan sekali, aku butuh sepasang sepatu bot baru. William menyeringai saat mengambil sepatu bot dari peti itu. Ini datang di waktu yang tepat. Sekarang, biarkan aku menggunakan keterampilan penilaianku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sepatu bot penerbang angin. Kenakan sepatu bot yang ringan di kakimu, jadilah kuat dalam hidupmu. Kelincahan +3. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagus sekali. William sangat terkejut saat mengetahui bahwa sepatu bot itu tersihir. Baginya, setiap statistik penting. Dia telah menerima perlengkapan serupa dari peti yang berserakan di lantai bawah. Namun, peti yang muncul di lantai bawah adalah kejadian yang sangat langka. Dalam 9 tahun terakhir, dia hanya menemukan 3 peti dan ketiga peti itu memberinya 3 aksesoris yang dia pakai sampai hari ini. Ring of the Goblin Warrior, Star +2. Ring of the Goblin Vanguard, Fit +2. Amulet of the Wise, In +2. Sekarang, dengan tambahan Windbone Boots, William memiliki 4 item ajaib yang meningkatkan statistiknya. Ayo kembali, Mama, kata William setelah mengganti sepatu bot lamanya dengan Windbone Boots. Anak laki-laki itu merasa sangat senang dan kecemasan di hatinya akhirnya hilang. Pertarungan melawan bos berjalan lebih baik dari yang diharapkannya.
Dia juga memuji dirinya sendiri karena tidak terburu-buru menantang bos setahun yang lalu. Meskipun kemungkinan menang melawan bos itu ada, kemungkinan terluka lebih besar. Hanya 2 jam telah berlalu di dunia nyata ketika William dan Ella muncul kembali di kamar tidur anak laki-laki itu. Alih-alih berbaring di tempat tidurnya, William berbaring di karpet dan memeluk mama Ellanya hingga tertidur. Dia sudah lama terbiasa tidur dalam pelukannya. Kambing Amorian merasakan hal yang sama dengannya. Dia sudah lama menganggap William sebagai anaknya sendiri. Tak lama kemudian, mereka berdua tertidur. Tanpa sepengetahuan William, James duduk bersila tepat di luar pintunya. Saat mereka berdua menghilang dari kamar tidur, James merasakan fluktuasi di udara. Dia buru-buru masuk ke kamar tidur William untuk memeriksanya dan tidak menemukan siapapun. Dengan ekspresi penuh pengertian, James meninggalkan kamar dan duduk berjaga di luar pintu kamar cucunya. Dia tidak bergerak bahkan saat merasakan kehadiran William dan Ella kembali di dalam kamar. Baru setelah keduanya tertidur lelap, dia kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. William duduk di punggung Ella sambil menuntun kambing-kambingnya menuju padang rumput di lembah. Saat ini ia sedang merenungkan jalan yang ingin diambilnya di masa depan. Setelah merasakan kekuatan memiliki 2 kelas pekerjaan, bocah itu ingin melakukan percobaan dan mengubah subkelasnya. Entah mengapa, ia tidak dapat mengubah kelas pekerjaan utamanya. Menurut sistem, kelas pekerjaan pertama yang dipelajarinya akan menjadi kelas utamanya secara permanen hingga akhir zaman. Artinya, ia tidak dapat menukar kelas pekerjaan gembala dengan kelas lainnya. Meskipun kecewa, William berpikir bahwa memiliki kelas pekerjaan gembala juga bagus. Lagi pula, jika bukan karena memperolehnya di saat yang genting, ia pasti sudah dalam perjalanan menuju reinkarnasi keduanya. Tetap saja, sekarang aku mengerti betapa sulitnya memiliki banyak kelas pekerjaan, pikir William. Butuh waktu untuk menaikkan level kelas pekerjaan untuk mencapai level 40. Menurut sistem, kelas prestise hanya akan terbuka setelah William berhasil mencapai level 40 pada 2 kelas pekerjaan. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa agar kelas pemanah dapat mengubah profesi menjadi pemburu, penjaga hutan, pengintai, pelacak, atau salah satu kelas pekerjaan lanjutannya, pertama-tama ia harus mencapai level pekerjaan 40. William membutuhkan waktu 9 tahun untuk meningkatkan kelas pekerjaan gembalanya ke level 28. Tentu saja, proses naik level yang lambat itu karena ia bersikap hati-hati. Monster tingkat rendah tidak memberikan banyak poin pengalaman, jadi peningkatan levelnya terbatas. Meski begitu, William tidak menyesali keputusannya untuk mengumpulkan cukup statistik dan keterampilan sebelum menantang pertarungan bos pertamanya. Di sebagian besar permainan, lebih baik memiliki level yang lebih tinggi daripada level yang lebih rendah saat melawan monster boss. William tidak ingin menyesali apapun, karena jika saat itu tiba, sudah terlambat untuk menyesal. Saat ini, level pekerjaan penyihir S-nya adalah 8. Keterampilan yang saat ini ia miliki adalah generasi mana, armor S, dan dinding S. Ia baru saja melawan pemimpin Hobgoblin beberapa jam yang lalu. Lantai ke-11 adalah wilayah yang belum dipetakan bagi mereka dan William tidak tahu goblin macam apa yang akan dihadapinya saat melangkah di lantai itu bersama Mama Ella. Aku akan mencari tahu malam ini, gumam William sambil menatap lembah di depannya. Oi, William, teriak Theo dari kejauhan. Kenapa kau lama sekali? Aku bangun agak kesiangan, teriak William balik. Ia lalu turun dari Ella dan memeluk lehernya. Mama, aku akan menitipkan kawanan kambing ini padamu. Meyeh, Ella mengembik dan kambing-kambing lainnya di belakangnya berbaris dalam 3 baris. Ia lalu menuntun mereka ke area yang diperuntukkan bagi kawanan mereka. William berjalan ke tempat para gembala lainnya beristirahat dan duduk di samping Theo. Di kota Lon, ada 6 gembala senior dan 5 gembala magang. Ayah Theo, Marcus, adalah yang paling senior di antara para penggembala. Theo dan William sama-sama magang dan tidak memiliki banyak tugas selain menggembalakan kambing dan domba mereka sendiri. Karena usia mereka berdua hampir sama, mereka berdua sangat akrab. Sebuah teriakan bergema di kejauhan dan salah satu penggembala senior mendongak sambil tersenyum. Di udara, seekor elang terbang mengitari lembah sambil mengamati sekelilingnya untuk mencari bahaya yang dapat membahayakan kawanan. Elang itu memiliki lebar sayap lebih dari 3 meter. Ia adalah hewan peliharaan John, salah satu penggembala senior di Lon. Namanya Blitz. Semuanya aman,
Kurasa ini akan menjadi hari yang damai di lembah ini, kata John sambil tersenyum. Kedamaian selalu menjadi hal yang baik, jawab Markus sambil menatap ke kejauhan. Seekor babi hutan berbaring di sampingnya. Ia adalah hewan peliharaan Markus dan namanya Thunder. Benar, John mengakui. Ia kemudian melihat ke arah anak-anak yang sedang bermalas-malasan di bawah naungan pepohonan. Ketika tatapannya tertuju pada William, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Markus mengikuti tatapan John. Saat tatapannya jatuh pada anak laki-laki yang sedang tertawa bersama putranya, senyum muncul di wajahnya. Wah, wah, wah. Markus mengangkat sebelah alisnya. Sepertinya pembuat onar lain akan muncul setelah beberapa tahun. Memang, John mengangguk. Keluarga Ainsworth tidak pernah gagal membuatku takjub. Kurasa keadaan tidak akan damai lama-lama. Keduanya saling bertukar pandang sebelum kembali menjalankan tugas mereka. Beberapa jam berlalu saat matahari mencapai puncaknya. Semua gembala berkumpul di bawah naungan pohon terbesar di lembah untuk makan siang. Para gembala magang duduk bersama di tempat biasa mereka dan berbagi cerita tentang petualangan mereka baru-baru ini. William mendengarkan teman-temannya sambil tersenyum. Theo dan yang lainnya membual tentang kejahilan mereka baru-baru ini. Cerita-cerita mereka penuh dengan lebay-lebayan seolah-olah mereka adalah pahlawan yang bertempur melawan naga untuk merebut harta karun di sarang mereka. William setengah tergoda untuk menceritakan petualangannya sendiri di dalam Goblin Crypt. Namun, bocah itu tahu bahwa jika dia benar-benar melakukannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Tiba-tiba, sebuah teriakan melengking memecah suasana bahagia di lembah itu. John, Markus, dan para gembala senior lainnya segera berdiri. Ekspresi mereka menjadi sangat serius, yang merupakan hal yang sangat jarang terlihat. Blitz menjerit lagi dan kali ini, kedengarannya sangat mendesak. Serigala yang mengerikan, dan jumlahnya ada ratusan, lapor John. Kita harus mengungsi, sekarang. Markus melakukan dua hal setelah John melaporkan situasi terkini. Hal pertama yang dilakukannya adalah melemparkan bola hitam ke langit. Bola hitam itu meledak dan dua pedang hitam yang saling bersilangan muncul di langit di atas lembah. Hal kedua yang dilakukannya adalah mengeluarkan peluit baja kecil. Ia meniupnya yang menyebabkan kawanan penggembala mengangkat kepala mereka untuk waspada. Guntur, kumpulkan mereka, perintah Markus. Babi hutan itu menggerutu dan berlari ke arah domba dan kambing di kejauhan. Babi hutan itu menjerit panjang dan melengking. Seolah mendengar dekrit kerajaan, domba-domba itu berlari ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Ava, bawa anak-anak kembali ke desa, perintah Markus. Sisanya akan berada di belakang. Ava, satu-satunya wanita di antara para penggembala senior, segera mengeluarkan perintahnya. Theo, William, dan kalian semua, ikut aku. Tetapi, bagaimana dengan kawanan kita? Tanya Theo. Apa yang terjadi? Gelombang serigala sedang melanda kita, jelas Ava. Kita harus bergegas. Kita tidak punya banyak waktu. Mama Ella, teriak William. Kita akan kembali ke kota. Panggil kawanan domba kembali. Meyeh. Ella mengembik dan kawanan domba di bawah komandonya berlari di sampingnya. Theo dan murid-murid lainnya melihat pemandangan ini dengan takjub. Bahkan Ava terkejut dengan penguasaan William atas kawanannya. William tidak tinggal diam dan berlari ke arah Ella. Dia segera menungganginya dan keduanya berdiri di belakang kawanan mereka. Ava tersadar dari linglungnya dan memerintahkan anak-anak untuk berlari secepat yang mereka bisa. Lautan kambing dan domba putih mulai mundur dengan tertib. Para penggembala senior memasang wajah muram saat mereka mendengarkan jeritan elang yang mengitari langit. Ya Tuhan, tak kusangka kita akan menghalangi Bistide. John, bahkan ada dua binatang 100 tahun dan satu binatang 1000 tahun yang memimpin kawanan serigala. Catatan penulis, selain level, akan ada contoh di mana monster akan diberi label binatang 100 tahun, binatang 1000 tahun, dan binatang segudang dalam cerita. Seperti namanya, binatang-binatang ini sekuat 100 orang, 1000 orang, dan 10.000 orang. Jangan khawatir, aku sudah mengirim sinyalnya, jawab Markus. Bahkan jika kawanan itu hilang, kita harus memastikan bahwa anak-anak kembali dengan selamat ke kota. Semua orang, tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk mati. Bolehkah aku menjelaskannya? Markus tua, satu-satunya yang akan mati adalah kau. Sudah lama sejak sesuatu yang menarik ini terjadi di Lon. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Aturan lama yang sama, tentu saja.
Kalian bajingan, sebaiknya jangan bertindak gegabah, gerutu Markus. Aku tahu ribuan di Wolves dan Alpha mereka tidak bermaksud apa-apa. Tapi, Centennial dan Millennial Beast bukanlah orang yang mudah ditipu. Kalian bisa mulai mengamuk saat anak-anak sudah sampai di Lon dengan selamat. Sampai saat itu, kalian semua akan berada di barisan paling belakang. Para gembala senior lainnya menjawab dengan kesal. Meskipun mereka yakin bisa dengan mudah menangani anak-anak kecil itu, Centennial dan Millennial Beast sangat merepotkan. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang yakin bisa bertahan. Dalam pertempuran ini, mereka hanya saling meningkatkan moral agar bisa memberi cukup waktu bagi anak-anak untuk melarikan diri. Untuk menghadapi gelombang serigala, mereka membutuhkan lebih banyak orang. Jika yang lain dari desa itu tiba tepat waktu, mereka akan bisa selamat dari bencana ini. William terus melihat ke belakangnya. Karena dia sudah aman di punggung Ella, dia yakin keselamatannya terjamin. Namun, Ava, Theo, dan para gembala lainnya berlari dengan berjalan kaki. William memutuskan untuk tinggal bersama mereka dan membantu jika diperlukan. Jeritan panjang bergema di lembah saat Blitz menghindari sambaran petir yang ditembakkan ke arahnya. Sang elang menjerit menantang saat sosoknya yang perkasa melayang di udara. William mengalihkan perhatiannya kembali ke lembah. Dengan skill mata elang, penglihatannya mampu melihat lebih jauh dari orang kebanyakan. Saat itulah ia melihat gelombang hitam muncul di ujung timur lembah. Kecepatan gelombang yang mengamuk itu cukup cepat, dan William tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum gelombang itu menyusul mereka. William melihat ribuan serigala mengerikan setinggi 2 meter, dengan bulu hitam, dan mata merah berlari ke arah mereka. Wajah Theo dan anak-anak lainnya menjadi pucat saat melihat gelombang kematian yang mendekat. Kaki mereka tiba-tiba hidup saat mereka berlari menyelamatkan diri. Tahan bagian belakang, perintah Markus. Ia menunggangi babi hutan, Thunder, saat ia mengeluarkan perintah satu demi satu. Prioritas kita adalah mencapai kota. Tak seorang pun dari kalian bajingan boleh mati sebelum itu. John memanggil busur hitam dari cincin penyimpanannya dan melompat tinggi ke udara. Elang itu membesar hingga lebar sayapnya mencapai 6 meter. John menarik tali busur dan melepaskan rentetan anak panah ke arah kawanan serigala yang datang. Darah menyembur di udara saat John mengenai sasarannya. Saat itulah petir lain melesat ke arahnya. Blitz segera menukik untuk menghindari sihir jarak jauh yang ditembakkan oleh binatang 1000 manusia. Para gembala senior lainnya memanggil senjata mereka saat mereka bersiap untuk melindungi kawanan. Mereka semua berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin hingga bala bantuan mereka tiba, sial. Markus mengumpat keras saat lebih dari 100 serigala melesat melewatinya. Dia tahu bahwa mustahil bagi 5 orang untuk menahan gelombang serigala yang tak terhentikan sendirian. John mempertahankan posisinya melawan binatang 1000 tahun dan memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Para gembala senior lainnya mencabik-cabik serigala dengan senjata mereka saat mayat-mayat menumpuk di sekitar mereka. Sama seperti Markus, mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup dari serangan gencar itu. Melihat bahwa mereka kehilangan posisi, Markus menyerang rekan-rekannya untuk menyelamatkan mereka. Thunder mendengus saat tubuhnya membesar. Serigala-serigala yang menghalangi jalannya tertusuk oleh taringnya yang tajam dan terbawa bersama serangannya. Dengan tinggi 4 meter, babi hutan itu dengan mudah mencapai para gembala lainnya dan membiarkan mereka menaiki punggungnya. Ia kemudian mundur dengan tergesa-gesa untuk berkumpul kembali dengan anak-anak yang akan segera disusul oleh gelombang serigala. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pelindung es, pelindung es, pelindung es, pelindung es, pelindung es, pelindung es, pelindung es. Selubung kabut biru menyelimuti William, Ella, Ava, Theo, dan anak-anak lainnya. William dapat melihat para serigala mendekati mereka dan memutuskan untuk bersiap menghadapi pertempuran yang tak terelakkan. Ava memanggil 2 pedang pendek dan bersiap untuk bertahan. Bila-bila angin berputar di sekelilingnya saat dia melayang di udara. Aku akan memberi kalian waktu, Ava mengumumkan. William, aku serahkan sisanya padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. William menganggukkan kepalanya. Jangan mati, Bibi Ava. Anak bodoh, mereka hanya anak serigala. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuhku? Berhentilah berlama-lama dan pergi. Perintah Ava. Anak-anak itu menganggukkan kepala dan berlari kencang menuju hutan. Ini adalah rintangan terakhir yang harus mereka lalui sebelum mereka mencapai jalan utama menuju kota Lon.
Ava tahu bahwa akan menjadi keajaiban jika anak-anak itu bisa lolos dari hutan tanpa cedera. Sambil mencengkeram senjatanya, dia menambah jumlah bilah angin di sekelilingnya. Dia akan mengulur waktu sebanyak yang dia bisa. Mengenai apakah anak-anak itu akan selamat atau tidak, dia hanya bisa berdoa kepada para dewa agar mereka berbelas kasihan. William juga tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari hutan dengan kecepatan mereka. Karena putus asa, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepala anak laki-laki itu. Theo, bawa yang lain dan panjat pohon itu. Perintah William, pastikan untuk memanjat setinggi mungkin dan jangan bersuara. Anak-anak itu awalnya terkejut, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka mengerti apa yang coba dikatakan William kepada mereka dan berlari menuju pohon tinggi di kejauhan. Bagaimana denganmu? Tanya Theo. Jangan bilang kau akan menghadapi serigala-serigala itu sendirian. Kau bukan tandingan mereka. Aku tahu, tetapi jika kita tidak melakukan sesuatu, kita semua akan mati di sini, jawab William dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, aku terlalu muda dan terlalu tampan untuk mati. Serigala-serigala ini tidak akan bisa menyakitiku. Lagi pula, mamaku ada di sini untuk melindungiku. Meyeh, Ella mengembik. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya saat tanduknya mulai bersinar merah darah. Baiklah, tolong, hati-hati. Theo tahu bahwa William benar. Ini adalah momen hidup dan mati dan jika mereka ragu-ragu, mereka semua akan mati. William memperhatikan saat teman-temannya memanjat pohon tertinggi di hutan. Dia tidak tahu apakah serigala bisa memanjat, tetapi dia yakin bahwa mereka akan lebih tertarik pada domba gemuk daripada 4 bocah manusia kurus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Hit points, 1950 per 1950. Mana, 1,280, 1,350. Job class, Shepherd Lul 28. Subclass, Ice Mage Lul 8. Kurang dari Strength, 20, plus 2, lebih besar dari. Kurang dari Agility, 30 lebih besar dari. Kurang dari Vitality, 20 plus 2, lebih besar dari. Kurang dari Intelligence, 54 plus 2, lebih besar dari. Kurang dari Dexterity, 10 plus 2 0, lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William melihat statistiknya yang menyedihkan dan menarik napas dalam-dalam. Sistem, aku butuh bantuanmu, kata William. Kurang dari menunggu perintah host. Lebih besar dari, apakah mungkin untuk menggunakan Mas Pistol pada kawanan di bawah komandoku? Kurang dari itu mungkin. Lebih besar dari, kurang dari Criting Special Skill, lebih besar dari. Kurang dari host telah mempelajari skill, Mas Pistol lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mas Pistol, 500 mana points. Meningkatkan statistik semua makhluk yang ditugaskan ke kawananmu sebanyak 10. Skill ini tidak dapat ditingkatkan. Durasi skill, 2 jam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mas Pistol, William menggunakan skill itu tanpa mengedipkan mata. Dia melihat poin mananya menurun drastis. 50 kambing yang menjadi bagian dari kawanannya bersinar saat statistik mereka meningkat. William mendesah saat dia melihat poin mana yang tersisa di kumpulan mananya. Mana Regeneration, aku mengandalkanmu. Karena statistik kecerdasan William yang rendah, generasi mananya hanya meningkat 1 setiap 2 detik. 1 mana setiap 2 detik mungkin tampak cepat, tetapi selama momen-momen penting, itu tidak akan cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran. William mengamati kambing-kambing di bawah komandonya dan memeriksa statistik mereka. Berkat Mas Pistol, Way of the Shepherd, dan Wolf in Sheep's Clothing. Kambing-kambing Amorian sekarang sedikit lebih kuat daripada Dire Wolf rata-rata. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ras, kambing, Amorian, poin hit, 580 per 580. Mana, 260 per 260. Kurang dari kekuatan, 2 plus 24 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 3 plus 25, lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 4 plus 25, lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 2 plus 24, lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 2 plus 24, lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
William tahu bahwa pasukannya yang sedikit tidak cukup untuk melawan ratusan direwolves yang akan menyerang mereka. Ia juga merasa sedih mengetahui bahwa kecuali Ella, seluruh kawanannya akan musnah. Meski begitu, ia menggertakkan giginya saat memerintahkan kambing-kambing untuk berlari menuju domba-domba yang mundur di kejauhan. Tak lama kemudian, tanah bergetar saat ratusan serigala memasuki hutan. Lolongan mereka yang ganas membuat bulu kuduk William berdiri tegak. Napasnya menjadi tidak teratur saat inderanya menajam. Formasi pertempuran. Perintah William dan kambing-kambing Amorian berdiri dalam formasi V. Ia telah turun dari Ella sejak lama dan memanjat pohon tinggi tidak jauh dari mereka. Ia tahu bahwa membawa Ella bersamanya hanya akan menghalanginya untuk bertarung habis-habisan. Meskipun itu adalah langkah yang berisiko, ia percaya bahwa ini adalah tindakan terbaik yang dapat mereka ambil. Semua kambing menundukkan kepala mereka saat tanduk mereka menunjuk keluar. Sosok Ella yang agung berdiri di depan mereka seperti seorang jenderal yang memimpin anak buahnya untuk berperang. Beberapa detik kemudian, para serigala mengerikan itu mulai terlihat. Penampilan mereka yang ganas ditambah dengan gigi-gigi mereka yang tajam membuat William menggigil. Kalau saja tangannya tidak memegang kulit pohon dengan kuat, dia mungkin sudah jatuh dari pohon karena terkejut. "Mama, tolong, selamatkan dirimu," doa William. Dia tidak percaya pada Tuhan sebelumnya, tetapi setelah bertemu Gavin, Issei, Lily, dan David, pandangannya berubah total. Gelombang serigala yang mengamuk menyerbu ke arah 51 kambing dengan mata merah. Mereka telah menempuh perjalanan bermil-mil untuk mencari makanan. Meskipun mereka telah menangkap beberapa mangsa di sepanjang jalan, itu tidak cukup untuk memberi makan ribuan dari mereka. Kambing-kambing di depan mereka tampak sangat gemuk, terutama kambing dengan tanduk merah di kepalanya. Seperti binatang buas yang gila, mereka menerjang kawanan kambing dengan penuh semangat. "Meyeh!" Ella memberi sinyal dan kambing-kambing di bawah komandonya menyerbu ke depan. Benturan gigi, tanduk, dan cakar, menandai dimulainya pertempuran antara pemburu dan mangsanya. Darah menyembur ke udara saat serigala dan kambing mulai saling membantai. Dalam bentrokan awal itu, 10 kambing mati dalam pertempuran. Sementara 60 direwolves tertusuk hingga mati. Kurang dari XP gain, 18.000 lebih besar dari. William melihat pemberitahuan itu dan merasa getir. Jika ini adalah situasi yang biasa, dia mungkin akan menari dalam kebahagiaan karena poin pengalaman besar yang telah dia peroleh. Namun, melihat kambing-kambing yang telah dia besarkan dan rawat sendiri, mati di depannya, sebagai ganti poin pengalaman membuat hatinya sakit. Air matanya jatuh bagai tetesan air hujan, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan sungai darah yang saat ini mewarnai tanah menjadi merah. Dia telah mempersiapkan diri untuk pengorbanan itu, tetapi hatinya masih berdarah karena kenyataan yang telah muncul di depan matanya, Meyeh. Ella menyerang dengan marah saat serigala itu berhasil mengalahkan direwolf yang hendak menancapkan taringnya pada salah satu bawahannya. Hanya 2 menit berlalu sejak pertempuran dimulai dan hanya tersisa 18 kambing dalam formasi mereka. Sebagai pemimpin, Ella memimpin kambing-kambing lainnya dalam serangan gila-gilaan yang mencabik-cabik para serigala dengan ganas. Sasaran mereka adalah Grey Wolf setinggi 3 meter yang berdiri di tengah kawanan. Alpha Wolf menggeram dan mengerahkan para serigala untuk bertarung dengan kambing-kambing yang mendekat. Pertarungan itu brutal karena 5 kambing lagi kehilangan nyawa mereka sebagai ganti kematian Alpha Wolf. Ini adalah Alpha Wolf ketiga yang dibunuh Ella. Setiap Alpha Wolf memimpin 40 hingga 50 direwolf. Untuk menghancurkan rantai komando mereka, Ella memutuskan untuk menjadikan serigala-serigala ini sebagai prioritasnya. Mantel putihnya telah lama dicat dengan darah. William tidak tahu apakah darah itu berasal dari serigala atau tubuh Ella. Yang dia tahu hanyalah bahwa mamanya sekarang telah jatuh ke dalam kondisi mengamuk. Mungkin karena bau darah di udara, atau kematian bawahannya, tetapi pemimpin kawanan itu sekarang haus darah. Bahkan para serigala mengerikan yang awalnya mengira telah menemukan mangsa pun menghindarinya seperti wabah. Setelah kehilangan serigala alfa, formasi serigala menjadi kacau. Mereka tidak ingin lagi melawan kambing gila dan antek-anteknya. Sebaliknya, mereka mengejar domba yang melarikan diri di kejauhan. Pada saat itulah Ella pulih dari keadaan mengamuknya dan sadar kembali. Ella mengembik dan ke-13 kambing yang tersisa berkumpul di sisinya. Kaki mereka gemetar karena kelelahan, tetapi api di mata mereka masih menyala. William tahu bahwa jika Ella memberi mereka perintah,
kambing-kambing ini akan menyerang tanpa takut akan nyawa mereka dan melaksanakan perintahnya. Untungnya, Ella tidak melakukan itu. Setelah mengalami pertempuran di Goblin Crypt, kecerdasannya telah berkembang pesat. Meskipun Ella saat ini tidak secerdas manusia, dia tidak jauh dari itu. Terima kasih Tuhan, William menghela napas lega. Ia tidak ingin Ella bertarung dengan para serigala ganas itu sampai mati. Anak laki-laki itu melihat para serigala yang kini mengincar domba-domba itu dan mencoba menghitung jumlah mereka. Menurut perkiraannya, jumlah serigala-serigala itu masih sekitar 400 ekor. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah mereka telah meninggalkan Ella dan kambing-kambing lainnya sendirian. Mereka menganggap domba-domba yang berkemauan lemah itu sebagai target yang lebih aman. Ella ingin mengejar mereka, tetapi ia lebih mengutamakan anggota kawanannya. Ia telah mengorbankan banyak anggota keluarganya untuk menahan para serigala ganas itu selama beberapa menit. Sebagai pemimpin kawanan, ia menganggap bahwa bawahannya telah mencapai batas dan tidak mampu lagi bertarung. Karena itulah yang terjadi, dia hanya memerintahkan mereka untuk waspada dan mempertahankan posisi mereka. Ratusan mayat serigala berserakan di medan perang saat Ella dan kambing-kambing yang tersisa berdiri di posisi mereka. Sebagai bagian dari kawanan William, mereka juga mempelajari keterampilan persenjataan baja, serangan cepat, dan serangan tanduk. Karena keterampilan ini, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka dan menghancurkan mereka di bawah kuku mereka. 163.240 poin pengalaman. Ini adalah jumlah poin pengalaman yang diperoleh Ella dan bawahannya selama pertempuran 15 menit mereka melawan Dire Wolfpack. Semua kambing di kelompok Ella sekarang level 18. Singkatnya, mereka bukan lagi kambing yang lemah lembut dan naif yang biasa merumput dengan malas di padang rumput. Satu dari mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan 3 Dire Wolves dalam pertempuran 3 lawan 1. Teriakan tak berdaya dari domba yang disembelih mencapai telinga William. Tidak seperti kambing-kambingnya yang menerima buff dan keterampilannya, domba-domba itu benar-benar hewan peliharaan. Dalam menghadapi ratusan serigala mengerikan, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menangis panik dan dimakan hidup-hidup. Lebih dari 200 domba menjadi mangsa gelombang serigala, sementara hewan-hewan yang tersisa berhamburan ke berbagai arah. Di tengah kegilaan makan serigala, William melihat 4 sosok yang dikenalnya berlari ke arah kawanan serigala dari arah kota. Bukankah itu Tuan Shaun? Pikir William, apa yang dia lakukan di sini? Seorang pria memegang penggilas adonan di tangannya, tanpa rasa takut berlari ke arah kawanan serigala. Dia adalah pembuat roti Lon, dan dipanggil Shaun. William biasanya mengunjungi tokonya seminggu sekali untuk membeli sepotong roti sebelum pergi ke lembah. Shaun adalah orang yang sangat baik dan hangat. Sama seperti semua orang di Lon, dia memiliki kepribadian yang riang dan selalu tersenyum di wajahnya. Namun, saat ini, pembuat roti kota itu tidak tersenyum. Penggilas adonan di tangannya membesar dan berubah menjadi penggilas adonan perak sepanjang 2 meter. Dengan raungan amarah, Shaun menerjang para serigala yang sedang berpesta dan melambaikan penggilas kematian dengan ayunan lebar. Kepala para serigala yang berada di jalur serangannya meledak seperti semangka. William hampir mengumpat keras atas kebrutalan tukang roti itu. 4 orang lainnya di belakang tukang roti itu juga memanggil senjata mereka dan bergabung dengannya dalam pembantaiannya. Helen, yang sering dipanggil Bibi Helen oleh William, adalah pembantu keluarga Ainsworth mereka. Beberapa pakaiannya dijahit olehnya dan semuanya berkualitas baik. Sekarang, Bibi yang sama ini yang telah menyeka pantat William berkali-kali ketika dia masih bayi, saat ini sedang memenggal kepala serigala kiri dan kanan hanya dengan melambaikan tangannya. William samar-samar bisa melihat benang emas yang terhubung ke jari-jari Bibi Helen yang mengiris udara seperti pedang yang fleksibel. Anjing kampung yang menjijikkan, gerutu Helen. Jika William kecilku terluka oleh kalian bajingan, aku bersumpah akan memburu semua kawanan serigala di kerajaan ini. Bibi, jangan khawatir, aku masih hidup. William tidak bisa menahan perasaan hangat atas perhatian Bibi Helen kepadanya. Melihat keanggunan Bibi Helen di medan perang, dia dengan murah hati mengacungkan 4 jempol di dalam hatinya. Kemanapun Helen pergi, semua serigala akan dipotong-potong. 2 orang lainnya yang juga menyerang kawanan serigala adalah tukang cukur dan dokter gigi kota Lon. Tukang cukur kota, Ten Bon memiliki gaya rambut paling unik di Lon. William sering bertanya-tanya apakah tukang cukur itu terlahir dengan rambut afro style alami.
Ada rumor di kota itu bahwa dia memilih gaya rambut ini karena dia terlalu malas untuk memotong rambutnya sendiri. Snippy, snip-snap, kata Ten Bon sambil melemparkan 6 gunting ke udara yang menembus kepala serigala yang menyerangnya. Nama saya Bon, Tuan Bon. Seorang pria yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam berlari kecil ke arah kawanan serigala itu sambil tersenyum lebar. Dia adalah satu-satunya dokter gigi di kota Lon dan dipanggil Jekyll. William dan anak-anak lainnya di Lon telah memilihnya sebagai orang paling menakutkan di kota itu. Mengapa? Karena dia adalah dokter giginya. Apakah ada anak yang tidak takut dengan dokter gigi? Jawabannya tidak. Setiap anak di Lon takut padanya. Melihatnya berjalan-jalan di kota saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang berusia di bawah 15 tahun berteriak ketakutan. Meskipun dia tampan, tampak rapi dan sopan, dan selalu memiliki senyum yang mempesona di wajahnya, tidak ada anak waras di Lon yang akan membalas senyumannya. Jekyll berhenti di tengah kawanan serigala dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Terima kasih atas makanannya. Dia kemudian memberikan senyuman yang menyegarkan kepada kawanan serigala itu sebelum membuka mulutnya lebar-lebar. Adegan berikutnya membuat William merinding. Semua serigala yang berada setidaknya 20 meter di sekitar Jekyll tersedot ke dalam mulutnya. Beberapa detik kemudian, dokter gigi itu bersendawa keras yang membuat Dire Wolfes ketakutan. Maaf, kata Jekyll sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya masih punya tempat untuk hidangan penutup. Para serigala mengerikan menggeram, bukan karena menantang, tetapi karena takut. Jekyll melirik makanan lezat ini sambil tersenyum. Jika seseorang melihat lebih dekat ke satu-satunya dokter gigi di Lon, potongan daging serigala dapat terlihat tersangkut di antara beberapa giginya. Namun, sebelum dia atau para serigala mengerikan sempat bergerak, seseorang jatuh dari langit. Pendaratannya menciptakan badai debu yang membuat semua orang mundur. Ketika debu mereda, seorang pria berambut abu-abu berdiri di tengah kawah seluas 4 meter persegi. James mengamati sekelilingnya seolah mencari seseorang. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada seorang anak laki-laki yang berdiri di atas dahan pohon, sambil memeluk kulit pohon. Tatapannya sedikit melembut saat dia mengalihkan perhatiannya ke beberapa serigala mengerikan yang tersisa di medan perang. Helen, bersihkan potongan-potongan sampah ini, perintah James. Sesuai keinginanmu, Tuan, jawab Helen sambil tersenyum. Suara lolongan kematian bergema di hutan saat para serigala mengerikan yang tersisa menghembuskan nafas terakhir mereka. Melihat situasi sudah terkendali, William turun dari pohon dan berlari ke arah Mama Ella. Kambing Amorian menjilati pipi William seolah mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Meski begitu, William menggunakan pertolongan pertama untuk membantunya memulihkan luka-lukanya. Setelah itu, dia juga memberikan pertolongan pertama kepada kambing-kambing yang tersisa di kawanannya. Mereka adalah para penyintas Wolftide dan dia tidak ingin mereka mati setelah sampai sejauh ini. Tuan Bon, tukang cukur kota, telah menemukan Theo dan para gembala magang lainnya. Dia mengambil alih tugasnya untuk mengawal anak-anak kembali ke Lon, sementara yang lain pergi untuk membantu rekan-rekan mereka dalam pertempuran. William begitu fokus pada tugasnya menyembuhkan kambing-kambing itu sehingga dia tidak menyadari bahwa kakeknya telah tiba di sampingnya. Yang lain sudah pergi untuk mendukung para gembala senior di sisi lain hutan. Pertempuran masih belum berakhir. Masih ada beberapa ribu serigala mengerikan yang masih di bawah komando 2 binatang sentinel. Selain itu, masih ada ancaman dari binatang 1000 pria yang setara dengan pasukan 1 orang. Kembalilah ke kediaman, perintah William kepada ke-13 kambing itu. Meyeh, meyeh, meyeh. Kambing-kambing itu mengelus-elus kuku mereka sebagai protes. Mereka merasa bahwa William tidak berniat untuk kembali bersama mereka. Karena memang begitulah yang terjadi, mereka memutuskan untuk tidak kembali juga. Jangan keras kepala, William melotot ke arah kambing-kambing yang gelisah itu. Ella, buat mereka mengerti. Meyeh, Emma mengembik dan kambing-kambing itu berdiri tegap. Meyeh, meyeh, meyeh. Setelah ditegur oleh Ella, ke-13 kambing itu menundukkan kepala dengan enggan dan mulai berjalan ke arah Lon. Kambing-kambing konyol ini akan menoleh ke arah William setiap 10 langkah dengan mata penuh rasa kasihan seolah-olah mereka adalah anak-anak kecil yang sedang diganggu. William mengabaikan mereka, karena dia sudah memutuskan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. James memperhatikan semua ini dengan geli. Hanya dengan pandangan sekilas,
dia menyadari bahwa ada perubahan signifikan pada sikap kambing-kambing itu. Ini mengonfirmasi beberapa kecurigaannya. William, bolehkah aku bertanya padamu? Tentu saja, jika kamu tidak ingin menjawab maka kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, kata James sambil tersenyum. William menatap mata kakeknya, dan melihat betapa seriusnya dia. Setelah memikirkannya, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya. Apakah kamu mungkin menjadi lebih kuat setelah membunuh monster? Tanya James. Pertanyaan ini mengejutkan William. Ini adalah salah satu rahasianya dan dia tidak yakin apakah menceritakan ini kepada James adalah ide yang bagus. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk menaruh kepercayaannya pada keluarganya. Jika kau tidak mau menjawab, tidak apa-apa juga. James mendesah. Mungkin aku terlalu terburu-buru. Mungkin, ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Ya, jawab William. Aku menjadi lebih kuat saat membunuh monster. William telah memikirkan banyak alasan untuk berbohong, tetapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk berbagi salah satu rahasianya dengan kakeknya. James tidak menyangka William akan memberinya jawaban yang jujur. Namun jawaban itu tetap membuatnya terkejut. Wajahnya langsung berubah serius saat ia meletakkan tangannya di bahu cucunya. Terima kasih. James tersenyum. Jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun selain keluarga kita. Dimengerti? Jawab William. Ayo. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagimu untuk menjadi lebih kuat. James memberi isyarat sambil berlari menuju lembah. William tidak bodoh. Ia mengerti apa yang kakeknya coba katakan kepadanya. Anak laki-laki itu dengan gembira menaiki punggung Mama Ella dan mengikuti kakeknya untuk bertempur. Pastikan untuk memilih keterampilan yang kuat. Sesuatu yang memukul dengan keras, kata James tanpa menoleh ke belakang. Jangan lewatkan kesempatan langka ini. Sudut bibir William berkedut. Kakeknya bertindak seolah-olah dia sepenuhnya memahami keadaan William. William tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Namun, dia yakin akan satu hal. Kakeknya melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Kurasa aku perlu berbicara dari hati ke hati dengan kakek setelah ini selesai, pikir William. Sikap James mengejutkannya, tetapi karena dia adalah kakeknya, dan dia telah menceritakan rahasianya, William akan mengikuti arus saja untuk saat ini. Mengingat kata-kata kakeknya, William memeriksa halaman statusnya. Sudah waktunya untuk memilih skill ofensif yang kuat. Kelas pekerjaan Ice Mage miliknya telah naik beberapa level setelah pertempuran dengan Dire Wolves. Dengan restu Gavin, dia sekarang memiliki beberapa poin skill yang dapat digunakannya untuk memilih skill yang dapat menghasilkan damage besar. Setelah memeriksa skill yang tersedia di pohon skill Ice Mage miliknya, dia memutuskan untuk memaksimalkan skill Ice Spike. Kurang dari Ice Spike, 10/10 lebih besar dari 20 poin mana, membuat paku-paku es setajam silet dari tanah dalam satu garis untuk menimbulkan damage. Memiliki peluang untuk membekukan musuh. Damage yang diberikan setara dengan Intelligence X6. Tidak dapat membekukan monster boss. Sedangkan untuk poin skill yang tersisa, dia memutuskan untuk menaruhnya pada skill Ice Wall miliknya. Kurang dari Ice Wall 5/5 lebih besar dari 10 poin mana, membuat Wall of Ice di lokasi target. Ice Wall tingginya 3 meter dan lebarnya 4 meter. Ice Wall memiliki ketebalan 1 meter. Durasi skill, 40 detik. Begitu James dan William keluar dari hutan, lautan hitam yang bergerak muncul di depan mereka. Dibandingkan dengan ratusan serigala yang dihadapi William di hutan, gelombang serigala ini sungguh dahsyat. William melirik kakeknya untuk melihat reaksinya. Ia ingin tahu apakah mereka dalam bahaya besar. Bertentangan dengan dugaannya, lelaki tua itu tampak tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah serigala di depannya. Merasakan tatapan cucunya, James menoleh sambil memberi William beberapa kata jaminan. Mereka hanya musuh kecil, kata James seolah itu bukan masalah besar. Masalah sebenarnya adalah binatang, Centennial dan Millennial. Bajingan-bajingan itu sangat licik dan tidak akan menghadapi kita secara langsung. Mereka akan terlebih dahulu menggunakan umpan meriam mereka untuk membuat kita lelah sebelum bergerak. Kilatan petir menyambar di langit diikuti oleh jeritan elang. John dan rekannya Blitz sedang bertempur jarak jauh dengan binatang 1000 manusia. James berjalan mendekati Markus untuk membahas rencana aksi mereka. Para serigala telah berkumpul kembali seperti pasukan yang menunggu perintah jenderal mereka. Lolongan bergema di lembah saat ribuan serigala mengerikan menunjukkan kehadiran mereka. Bos, apa rencananya? Tanya Markus.
Dia melihat William dan Ella di kejauhan, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Jelas, James membawa cucunya bersamanya karena suatu alasan. James berdiri di depan semua orang sambil mengamati sekelilingnya. Kecuali William, ada 9 petarung yang hadir. Mereka semua menatap Wolftide dengan ekspresi yang rumit. Sepertinya kita sedang melawan pecundang dalam kawanan, jawab James setelah mengamati Wolftide. Serigala-serigala ini adalah generasi lama. Apakah sudah waktunya tahun ini lagi? Tanya Markus. Jika aku ingat dengan benar, sudah 3 tahun sejak Bistide terakhir, komentar Jekyll. Sepertinya persaingan tahun ini cukup ketat. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Karena Bistide telah muncul di sini, itu berarti desa-desa dan kota-kota lain di sekitar kerajaan juga mengalami nasib yang sama. Jangan khawatir, bahkan jika langit runtuh, Lon akan aman dari bahaya, James mengumumkan. Semua yang hadir menganggukkan kepala tanda setuju. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka ragukan. William mendengarkan percakapan itu dengan ekspresi serius. Dia telah mengamati orang-orang dewasa, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tampak terlalu terganggu dengan situasi saat ini. Yang tidak diketahui William adalah bahwa satu-satunya hal yang telah mengganggu orang-orang dewasa sebelumnya adalah keselamatan anak-anak. Karena anak-anak sudah kembali ke Lon, orang-orang dewasa tidak perlu lagi khawatir untuk menahan diri. Bahkan, mereka sangat bersemangat untuk menghadapi gelombang serigala seperti itu adalah suatu bentuk acara khusus. Tuan, apakah tidak apa-apa bagi Tuan muda untuk berada di sini? Tanya Helen. James menyeringai sambil melirik William. Jangan khawatir tentang dia. Dia hanya di sini untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Namun, jangan terlalu melebih-lebihkannya. Tetaplah di sisinya dan pastikan dia tidak menjadi kotoran serigala. Sesuai perintahmu. Helen membungkuk. James menghadap semua orang dan memberitahu mereka rencana pertempurannya. Mari kita singkirkan 2 Centennial Beast terlebih dahulu, tetapi pastikan untuk tidak membunuh mereka, James mengumumkan. Potong anggota tubuh mereka, sehingga mereka tidak bisa berlarian. Apakah aturan lama berlaku? Ava mengangkat tangannya. Dia memiliki ekspresi haus darah di wajahnya saat dia melayang di atas tanah. Bila-bila angin menari-nari di sekelilingnya seolah-olah itu adalah bagian dari lemari pakaiannya. Tentu saja, James menganggukkan kepalanya. Siapapun yang membunuh serigala paling banyak akan mendapatkan beast score dari 2 Centennial Beast. Baiklah, sekarang kita bicara. Haha, maaf anak-anak, inti-inti itu ada di dalam tas. Diam, Markus, inti-inti itu milikku. Semua orang mulai ribut saat mereka bersiap untuk pertempuran. James menatap cucunya dan menganggukkan kepalanya. William juga menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Mereka berdua telah membahas beberapa hal di sepanjang jalan. William tidak diizinkan untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka melawan Wolftide. James telah dengan tegas mengatakan kepadanya untuk bertindak hanya. Setelah menerima perintahnya, anak laki-laki itu tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berperan sebagai pahlawan. Kakeknya telah menyiapkan panggung untuknya. Yang perlu dia lakukan hanyalah memainkan perannya dan menuai hasilnya. James memanggil kapak perang raksasa dan memegangnya dengan kedua tangan. Senyum tak kenal takut tersungging di wajahnya saat dia mulai berlari menuju serigala yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Serang, perintah James sambil mengangkat kapaknya untuk bertempur. Yang lain berlari di belakangnya kecuali Jekyll. Dokter gigi itu menggelengkan kepalanya dan berjalan santai menuju medan perang. Orang-orang yang sangat bersemangat, komentar Jekyll. Meskipun dia tampak menegur rekan-rekannya, ada kilatan kegembiraan di matanya. Tuan muda, jangan kaget dengan apa yang akan Anda lihat, kata Helen dengan senyum manis di wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat mereka segembira ini. William tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Dia sudah memiliki gambaran tentang apa yang disinggung Bibi Helen. Setelah melihat pertempuran di hutan, dia menyadari bahwa orang-orang Lon tidak sesederhana yang terlihat. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang dahsyat bergema di lembah saat James melompat tinggi ke udara. Otot-otot di tubuhnya menggelembung saat dia terjun tanpa rasa takut ke tengah gelombang binatang buas. Seperti meteor yang jatuh dari langit, James menghantamkan kapak perangnya ke tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang menghancurkan tubuh serigala menjadi pasta daging. Jeritan dahsyat bergema di seluruh lembah saat Thunder, si babi hutan, menyerbu langsung melalui lautan serigala seperti bulldozer.
Segala sesuatu yang menghalangi jalannya tercabik-cabik. Ella menyaksikan adegan ini dan mengembik. Kuku kakinya mencakar tanah seolah-olah dia ingin menerjang gelombang serigala juga. Tenanglah, Mama, kata William sambil menepuk-nepuk leher Ella. Waktu kita akan tiba, Meyeh. Sejujurnya, William tahu bahwa Ella masih belum berada pada level di mana ia bisa menyerbu medan perang dan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Meski begitu, ia percaya bahwa akan tiba saatnya Ella bisa berjalan tanpa hambatan di seluruh negeri. William akan berusaha keras untuk mewujudkannya. Ella mengerti apa yang dipikirkan William. Meskipun kecewa, ia berhenti mencakar tanah. Ia berdiri di tempat untuk menyaksikan pertempuran dengan tekad. Tiba-tiba, dua serigala unik muncul di medan perang. Tinggi mereka 4 meter dan bulu mereka yang biru membuat mereka menonjol dari kerumunan. Ada 2 tanduk yang menonjol dari kepala mereka dan mereka bersinar dengan cahaya hijau. Kedua bawahan itu telah tiba, komentar Helen. Tuan muda, lihat baik-baik. Mereka berdua adalah binatang 100 tahun. Seperti namanya, mereka sekuat 100 orang. Jika Anda pernah bertemu mereka selama perjalanan Anda, silakan, lari sejauh yang Anda bisa. Jangan khawatir, Bibi Helen, jawab William. Aku hanya akan melawan mereka jika aku yakin akan menang. Dua serigala mengerikan itu meraung dan gelombang kejut yang kuat menyapu medan perang. James dan yang lainnya terdorong mundur, tetapi mereka tidak gentar. Di mata mereka, kedua serigala itu bukan masalah besar. Ingat, jangan bunuh mereka. James mengingatkan semua orang. Potong saja anggota tubuh mereka. Aku akan melakukannya. Shaun, si tukang roti, tertawa saat penggilas adonan di tangannya memanjang hingga 10 meter. Binatang sentinel terdekat bersembunyi di balik umpan meriam, jadi dia memutuskan untuk menggunakan penggilas adonan sebagai lompat galah untuk mencapainya. William menyaksikan dengan mata berbinar saat Shaun terbang melintasi 100 meter di udara. Shaun hendak melepaskan jurus pamungkasnya saat dia melihat kilatan ungu di sudut matanya. Sial, Shaun segera menarik kembali penggilas adonannya dan menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir sambaran petir yang diluncurkan ke arahnya. Sebuah tepukan keras terdengar saat Shaun terlempar melintasi lembah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan semua orang terkejut. Tubuh Shaun terpental ke udara dan jatuh di hutan di belakang William. Seolah mengumumkan kedatangannya, seekor serigala ungu setinggi 10 meter melolong marah. 4 tanduk mencuat di kepalanya dan sulur-sulur petir menari-nari di sekitar ujungnya. Sebuah lagu diputar di latar belakang saat sistem mengumumkan kedatangan bos terakhir. William hanya bisa menelan ludahnya saat menatap monster bos di depannya. Dia tahu bahwa pada levelnya saat ini, mengalahkan bos ini hanyalah mimpi belaka. James mendecak lidahnya. Jika itu hanya binatang milenium biasa, dia tidak akan kesulitan menghadapinya. Namun, binatang di depannya memiliki afinitas elemen petir. Bajingan ini agak sulit dibunuh, pikir James sambil mengamati sekelilingnya. Meskipun Shaun terkena sambaran petir, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Itulah sebabnya James dan yang lainnya tidak khawatir. Tuan, perintah Anda, tanya Markus. Tidak usah terburu-buru, anak saya sedang dalam perjalanan, jawab James. Seolah menunggu kata-kata itu, 6 orang keluar dari hutan. Orang yang memimpin mereka adalah Mordred. Anehnya, Shaun juga ada di dalam kelompok itu. Selain pakaiannya yang terbakar, tidak ada tanda-tanda luka yang terlihat di tubuhnya. Kenapa kamu lama sekali? James mendengus begitu putranya tiba di sisinya. Aku harus menunjuk orang untuk tinggal dan melindungi Lon, jawab Mordred. Sial, binatang milenium tipe petir, bicara tentang nasib buruk. Aku tahu, kan, James mendesah. Aku sudah bisa mengatasinya jika itu adalah elemen lain. Tapi, bajingan ini pasti tipe petir. Seorang pria berambut putih, yang tampaknya berusia awal 90-an, berjalan ke depan. Dia menggunakan tongkat jalannya dan wajahnya yang keriput menatap binatang milenium seolah-olah itu adalah tamu yang menyebalkan. Hama yang menyusahkan, gerutu lelaki tua itu. Namanya Owen. Dia adalah seorang magus kehidupan dan sangat dihormati di Lon. Setiap orang yang menderita cedera atau penyakit akan pergi ke rumahnya untuk menerima perawatan. Dia adalah salah satu tokoh terpenting yang melindungi Lon dari bahaya. Semua orang mengangguk setuju pada kata-kata magus itu. Yah, karena semua orang ada di sini, kurasa sudah waktunya untuk membereskan ini, James mengumumkan. Mordred, Jekyll,
dan aku akan menangani binatang milenium. Markus, John, Sean, tangani salah satu binatang Centennial. Jangan ragu untuk memotong anggota tubuhnya, tetapi jangan membunuhnya. James berhenti sejenak dan melihat wanita yang melayang di kejauhan. Ava, dan para penggembala lainnya, kalian tangani binatang Centennial lainnya. Bagaimana dengan kami? Seorang pria yang membawa wajan dan sendok sayur bertanya. Namanya Gordon. Dia adalah pemilik, dan koki, dari satu-satunya kedai di Lone yang bernama Sleeping Forest. Gordon, kau dan galeri kacang akan membasmi kentang goreng kecil, kata James setelah mempertimbangkan dengan saksama. Galeri kacang, yah, ini kedengarannya tidak buruk. Seorang elf yang memegang kecapi menyeringai. Namanya Feyright, penyair keliling kerajaan. Galeri kacang akan selalu menontonku tampil. Berada di pinggir lapangan juga bagus dari waktu ke waktu. Membersihkan kentang goreng kecil bukanlah hal yang mudah. Tuan tua terlalu malas untuk membunuh mereka semua. Barbatos, pandai besi kota, mengangkat palu mitrilnya. Tapi, aku harus setuju. Memukul kepala serigala alih-alih batangan besi adalah perubahan yang bagus. Owen mendesah sambil mengangkat tongkat jalannya. Kita selesaikan saja ini lebih awal. Istriku akan khawatir jika aku pulang terlambat. Sang penyihir kehidupan melantunkan mantra dan semua orang bermandikan cahaya. Berkat masal, William merasakan angin sepoi-sepoi menyelimuti tubuhnya. Dia merasa segar kembali seolah-olah kekuatan baru telah memasuki batinnya. Untuk memastikan kecurigaannya, dia membuka halaman statusnya dan terkejut dengan apa yang ditemukannya. Semua statistiknya meningkat 100. Sihir apa ini? William hampir berteriak keras. Dia pikir keterampilan yang dia gunakan untuk meningkatkan Mama Ella-nya sudah sangat kuat. Siapa yang mengira bahwa keterampilannya yang sedikit bahkan tidak dapat dibandingkan dengan satu keterampilan berkat dari seorang penyihir kehidupan. Namun, itu belum berakhir. Mass Haste, Mass Protection, Mass Bull Strength, Mass Charge Grace, Mass Arcane Agility. Mulut William hampir ternganga saat melihat peningkatan poin statusnya yang gila-gilaan. Awalnya, dia pikir Mass Blessing sudah luar biasa, tetapi skill lainnya membuatnya sadar bahwa dia masih seekor katak di bawah sumur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Mass Bull Strength lebih besar dari. Spell memberikan bonus peningkatan plus 100 untuk Strength. Durasi skill, 30 menit. Kurang dari Mass Charge Grace lebih besar dari. Spell memberikan bonus peningkatan plus 100 untuk Dexterity. Durasi skill, 30 menit. Kurang dari Mass Arcane Agility lebih besar dari. Spell memberikan bonus peningkatan plus 100 untuk Agility. Durasi skill, 30 menit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menatap Life Magus dengan mata berbinar. Haruskah aku menjadi Life Magus juga? Gairah William pun menyala. Ini benar-benar luar biasa. Bahkan Ella nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Ia menghentakkan kakinya dengan niat untuk bertarung. Jika William tidak menungganginya, ia pasti sudah menyerang serigala-serigala itu untuk membalaskan dendam atas rekan-rekannya yang gugur. James melirik cucunya dan menganggukkan kepalanya. William, kau juga bisa bergabung dengan galeri kacang dan membasmi kentang goreng kecil, kata James sambil tersenyum. Helen, awasi dia. Ya, Tuan, jawab Helen. James kemudian melirik Owen. Owen, tenang saja, aku akan mengawasi cucumu. Terima kasih. Pergilah saja, Owen berkata dengan tidak sabar. Istriku, baiklah, kita berangkat. Teman-teman, ayo cepat. Orang tua yang suka memerintah itu bisa terbunuh jika kita berlama-lama. Dengan suara tawa yang menggelegar, kelompok pria dan wanita yang luar biasa itu bergegas menuju gelombang serigala. James, Mordred, dan Jekyll berlari langsung menuju binatang milenium. Mereka perlu mengulur waktu agar yang lain bisa mengalahkan target mereka. Mama Ella, ayo, kata William dengan tekad. Berikan, pemimpin kawanan, persenjataan baja, meyeh. Kambing Angorian yang menggendong William di punggungnya bergegas menuju serigala mengerikan seperti banteng yang mengamuk. Semua statistik Ella mencapai ratusan. Selama mereka tidak bertarung melawan binatang Centennial dan Millennium, tidak ada serigala mengerikan, termasuk serigala alpha yang bisa mengalahkan mereka. Helen mengikuti William dan tetap berada beberapa meter darinya. Dia menyaksikan dengan geli saat bocah itu melambaikan tongkat kayu di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan tongkat kayunya,
puluhan serigala mengerikan akan terhempas seolah-olah dia sedang menyapu daun-daun kering. Ella lebih terus terang, dia hanya berlari ke satu arah dan siapapun yang menghalangi jalannya akan tercabik-cabik oleh tanduknya. Jeritan yang keras bergema di medan perang. Thunder, si babi hutan, melihat serangan gencar Ella dan merasa kompetitif. Markus bersama yang lain bertarung melawan binatang 100 tahun, sementara tugas Thunder adalah membantu memusnahkan musuh-musuh kecil. Itu, meyeh, mendengus, meyeh, mendengus. Kedua binatang itu menghancurkan semua orang di jalan mereka seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Tampaknya mereka berdua telah memasuki persaingan dan bersaing satu sama lain. Mata William, di sisi lain, menyala-nyala seperti orang gila. Di matanya, semua serigala ini adalah poin pengalaman gratis. Itu seperti tahap bonus dalam permainan. Tahap di mana Anda dapat bertarung untuk mendapatkan poin pengalaman sebanyak mungkin dalam batas waktu tertentu. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini sepenuhnya maka dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Anak laki-laki itu memutuskan untuk berhenti bersikap rendah hati dan menyerah pada nafsu bertarung yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Magnum Burst, Ice Spike. William mengacungkan tongkatnya dengan panik. Semua XP, milikmu adalah milikku. Paku-paku es setajam silet muncul dari tanah dan menusuk semua yang ada di jalurnya. Anak laki-laki kecil itu bertekad untuk memeras poin pengalaman sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Helen dan Owen yang mengamati William dari kejauhan mengangkat alis mereka karena terkejut. Mereka telah mengenal bocah nakal itu sejak dia masih bayi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya menggunakan sihir dalam pertempuran yang sebenarnya.